Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oduza Sativa dengan NIM 333220079 yang akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas dari sistem komunikasi optik. Di sini saya memperoleh materi yang mengenai dispersi optik. Yang pertama itu akan eh, mempelajari mengenai dispersi optik terlebih dahulu. Nah, dispersi serat optik itu merupakan faktor yang penting dalam sistem komunikasi serat optik. Nah, hal ini mengacu pada perluasan sinyal visual saat bergerak melalui serat optik. Nah, fenomena ini diakibatkan oleh perbedaan kecepatan perambatan panjang gelombang cahaya di dalam serat tersebut yang menyebabkan terjadinya degradasi sinyal dalam jarak yang jauh dan juga memahami mengenai dispersi serat optik itu sangat penting sebenarnya untuk meningkatkan kinerja dan juga keandalan jaringan komunikasi optik. Nah, dispersi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada dispersi kromatik, dispersi mode, polarisasi, dan yang terakhir adalah dispersi modal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dispersi kromatik. Dispersi kromatik itu dia terjadi karena perbedaan kecepatan panjang gelombang cahaya yang berbeda dalam satu pulsa. Ini selanjutnya dibagi lagi nih menjadi dua subkategori sebenarnya. Yang pertama itu ada dispersi material dan juga dispersi pandu gelombang. Kemudian itu ada dispersi jenis mode polarisasi atau PMD. Nah, bentuk dispersi ini dia tuh akan muncul ketika mode polarisasi itu yang bergerak yang berbeda itu dia bergerak dengan kecepatan yang berbeda dan yang terakhir itu ada dispersi modal merupakan jenis dispersi ini terjadi ketika sinar cahaya itu mengambil jalur yang berbeda di sepanjang serat yang menyebabkan beberapa sinar datang itu mungkin lebih lambat dibandingkan yang lainnya. Kemudian itu ada optical transmitter atau pemancar optik. Jadi, optical transmitter itu merupakan sebuah komponen atau perangkat yang bertugas untuk mengirimkan sinyal-sinyal cahaya ke dalam media pembawanya. Nah, pada bagian ini terjadi pengubahan sinyal elektronik analog maupun digital menjadi cahaya. Terdapat dua device dasar, yaitu ada drive circuit yang berfungsi untuk memodulasi sinyal elektronik yang diteruskan oleh light source menjadi sinyal-sinyal cahaya yang berupa LED atau laser dioda. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh bahan yang digunakan pada transmitter optik. Yang pertama, keluaran cahayanya itu sedekat mungkin bersifat monokromatis, yaitu berfrekuensi tunggal. Yang kedua itu harus memiliki kemudahan nih untuk memodulasi sinyal. Yang ketiga itu memiliki efisiensi kuantum yang tinggi. Yang keempat itu berukuran yang kecil dan konfigurasi yang kompatibel dengan cahaya yang dimasukkan ke dalam serat. Yang kelima itu memiliki akurasi yang tinggi dalam mengkonversi sinyal listrik sehingga dapat mengurangi distorsi dan derau. Yang keenam itu cukup stabil dari pengaruh luar atau pengaruh eksternal. Yang ketujuh itu memiliki kehandalan yang tinggi dan juga biayanya murah. Kemudian sinyal-sinyal yang ada pada transmitter itu eh, kita bahas dulu nih transmitter itu apa. Jadi transmitter itu sinyal listrik yang diubah menjadi gelombang cahaya oleh transducer elektrooptik seperti dioda, kemudian LED. Nah, sumber cahaya yang digunakan itu dapat berbeda-beda. Dengan LED lebih sedikit mengkonsumsi daya, tetapi itu tidak dapat menempuh jarak sejauh laser. Karena kalau misalnya penggunaan laser itu bisa lebih jauh ya dibandingkan yang LED. Kemudian selain transmitter itu ada receiver atau penerimanya. Nah, pada optical receiver ini dia tuh komponen yang bertugas untuk menangkap nih cahaya-cahaya yang dikirimkan oleh optical transmitter dan mengubah sinyal-sinyal cahaya tersebut itu menjadi sinyal listrik eh, yang dalam komunikasi optik itu bisa digunakan fotodioda yang kemudian itu bakal dikuatkan oleh amplifier dan juga didemodulasi kembali oleh sinyal restorer agar sinyal itu dapat diterima sebagai sinyal informasi. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi oleh bahan yang bakal digunakan menjadi receiver optik. Yang pertama itu harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap cahaya yang diterima. Karena kan si receiver ini bakal menerima cahaya yang dipantulkan oleh si transmitter kan. Makanya receiver itu harus memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan transmitter. Kemudian yang kedua itu memiliki noise yang rendah karena kalau misalnya dia itu
terlalu banyak atau lebih mudah untuk menerima noise, itu bakal mengganggu hasil pantulan cahaya yang dikirimkan oleh transmitter. Yang ketiga itu memiliki respon yang cepat karena cahaya itu sangat cepat. Yang keempat itu tidak sensitif terhadap perubahan suhu. Nah, dapat kita ketahui ya, cahaya itu dia sebenarnya bisa mempengaruhi temperatur. Jadi kalau misalnya dia sensitif terhadap temperatur, maka nanti yang bisa berubah-ubah itu bakal mempengaruhi hasil yang bakal diterima sama si receivernya. Kemudian itu memiliki waktu operasi yang lama dan yang terakhir itu kompatibel dengan dimensi kabel optik supaya tidak terlalu besar ukurannya. Nah, jenis sinyal yang ada pada receiver itu sinyal optik diubah menjadi sinyal listrik oleh transducer optoelektron seperti fotosel atau fotodioda. Nah, proses ini tuh penting untuk mendapatkan informasi yang dikirimkan melalui sinyal listrik digital. Nah, jadi di sini merupakan konfigurasi sistem optik. Jadi dari sinyal informasi itu bakal dimasukkan terlebih dahulu ke pemancar. Kemudian di antaranya itu ada serat optik. Serat optik itu nanti yang akan mengirimkan cahaya yang kita eh, kirimlah dari transmitter diterima ke receiver. Sedangkan ada juga yang namanya optical repeater. Repeater ini dia tuh bekerja dalam lapisan fisik arsitektur jaringan atau model yang tujuannya itu adalah untuk memperluas jangkauan jaringan dengan meningkatkan kekuatan dan juga kualitas sinyal. Repeater itu dapat digunakan pada jenis jaringan lokal area network atau LAN, kemudian kabel WAN atau Wide Area Network, kemudian sudah. Kemudian sinyal itu juga merupakan hal yang bisa dihalangi oleh eh, sesuatu, yaitu bisa jadi karena dinding, jarak, bangunan. Nah, penghalang itu sebenarnya itu bisa menjadi penghalang yang mempersulit pengiriman sumber daya. Jadi ketika adanya redaman cahaya, jaraknya itu dia lebih jauh pada dalam sistem komunikasi serat optik yang akan menyebabkan redaman cahaya. Redaman ini dapat diakibatkan oleh sambungan-sambungan kabel dan konektor-konektor di perangkatnya. Untuk melakukan penggunaan repeater untuk jarak yang sangat jauh, wajib nih untuk menggunakan repeater supaya gelombang cahaya yang dikirimkan itu dia lebih kuat. Karena kan kalau misalnya dikirim eh, dalam jarak yang jauh itu pasti bakal ada yang namanya eh, penghamburan cahaya yang bisa menyebabkan kurangnya gelombang cahaya yang bakal diterima nanti. Jadi repeater itu berfungsi supaya gelombang yang kita gunakan itu semakin kuat. Nah, repeater ini sebenarnya miriplah sama penguat sinyal cahaya yang memungkinkan transmisi yang lebih jauh tanpa kehilangan sinyal yang signifikan. Kemudian ada laju data maksimal. Nah, jenis serat optik itu laju data maksimal yang dapat dicapai oleh sistem komunikasi serat optik itu dipengaruhi oleh jenis serat yang digunakan. Nah, jenis serat optik itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada single mode dan juga yang kedua ada multi mode. Dari namanya aja single mode itu berarti em, hanya ada satu doang nih seratnya yang memiliki diameter kecil dan juga hanya ada satu berkas cahaya yang bisa melaluinya. Nah, ini tuh memungkinkan nih laju data yang sangat tinggi hingga 30 gigabyte per second per kilometer. Sedangkan kalau misalnya yang multimode, dari namanya multimode berarti dia itu memiliki beberapa alternatif. Nah, alternatif ini yang memungkinkan adanya penjalanan cahaya dari beberapa lintas. Nah, meskipun pada multimode itu tuh bisa menyebabkan dispersi rugi yang lebih besar, tapi serat multimode itu sebenarnya lebih cocok nih untuk menyalurkan data dengan jarak yang relatif dekat. Nah, kesimpulan yang bisa kita peroleh dari sini adalah yang pertama, jarak yang lebih jauh itu memerlukan penggunaan repeater untuk memperkuat gelombang cahaya. Yang kedua, jenis serat optik mau single mode maupun multi mode itu sebenarnya mempengaruhi nih laju data maksimal yang dapat dicapai. Dan yang terakhir itu ada transmitter dan receiver itu harus berfungsi dengan baik untuk mengubah dan menerima sinyal listrik dan optik secara efektif. Baik, segitu. Terima kasih untuk Bu Irma yang sudah meluangkan waktu
Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.